hadir dan berkumpul di Mushola Nur Hidayah dalam acara Wirid Akbar Uswatun Hasanah. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepangkuan Nabi Allah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan senantiasa bersolawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan memperbanyak sholawat, semoga kelak kita semua termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah di sini kami membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, dilanjut dengan sholawat Nabi, acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan, dan acara yang keempat yaitu tausiah ditutup dengan doa. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah acara ini kita buka dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara kita akan berlangsung lancar tanpa halangan apapun. Amin, amin, ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua yaitu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, dilanjut dengan sholawat Nabi yang akan dibawakan oleh Ibu Yusnaini dan Ibu Eka. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis idza والذين أوتوا العلم
syafaat Nabi Muhammad di dunia dan di yaumil akhirah. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Yusnaini dan Ibu Meka yang telah melakukan ayatul Al-Quran beserta sholawat Nabi. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Tuan Mukabbar Al-Hamid S5. Beliau Ibu Indah beserta keluarga. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu acara ketiga untuk sambutan-sambutan. Yang sambutan pertama akan disampaikan oleh Ibu Ketua Wilayah Hidayah kepada Ibu Sunarti. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu
sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ustadz Tovan Matondang yang sengaja datang dari Pekanbaru beserta rombongannya. Selamat datang Bapak Ustadz. Yang sama-sama kami hormati Bapak RT, Bapak Soekarno, yang sama-sama kami hormati Bapak tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua kami, sesepuh kami yang telah hadir di tengah-tengah kita, dan yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Wirid Akbar kita, Ibu Ani Sumarni yang telah hadir di tengah-tengah kita juga, dan yang sama-sama kami hormati Ibu Perwiritan dari SD5, Ibu Linda beserta rombongannya, selamat datang juga. Dan yang sama-sama kami hormati ibu-ibu pengurus wirid lingkungan se-Desa Makmur yang telah hadir di tengah-tengah kita juga, dan yang kami banggakan ibu-ibu Perwiritan Al-Hidayah. Di sini saya tidak akan memperpanjang mukadimah karena waktu juga yang udah sore ya Bu, nanti ceramahnya kita nggak dapat gitu ya Bu. Jadi di sini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah sudi meringankan langkahnya datang ke Mushola Al-Hidayah ini dalam acara Wirid Akbar se-Desa Makmur. Puja dan puji syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua masih diberi kenikmatan berupa kesehatan, keselamatan, kesempatan, sehingga kita semua dapat meringankan langkahnya datang ke mushola tercinta ini. Selawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan ke junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita semua selalu mengharapkan syafaatnya serta pertolongannya di dunia maupun di yaumul mahsyar kelak, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk umat yang diakui oleh Nabi Muhammad SAW dan mendapat pertolongannya di yaumul mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di sini juga kami meminta maaf sebesar-besarnya kepada ibu bapak, mungkin dari penyambutan kami atau tempat kami yang kurang berkenan di hati bapak serta ibu-ibu semua. Kami sebagai tuan rumah meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak ibu semua. Dan di sini juga kami mengucapkan selamat datang untuk bapak ibu semua ya Bu, yang mau meringankan langkahnya datang ke mushola ini. Dan di sini saya meminta kritik dan sarannya kepada Ibu Ketua Wirid Akbar, Ibu Ani Sumarni, mungkin dalam pembawa acaranya, dalam penyambutannya atau dalam rekanannya kurang, kami mohon bimbingannya kepada Ibu Ani Sumarni.
Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sunarti yang telah menyampaikan sambutannya. Memasuki sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua Wirid Akbar Uswatun Hasanah Desa Makmur kepada Ibu Ani Subami. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan, semoga Allah muliakan Ustadz Johan Matolian dari Pekanbaru beserta Kak Rumi dan abang-abang dari Pekanbaru. Alhamdulillah sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita semuanya untuk memberikan nantinya siraman kepada hati-hati kita semuanya. Semoga dengan setelah mendengarkan siraman dari beliau nanti, hati-hati kita menjadi lebih lapang, lebih adem, lebih bersih dari yang sebelumnya. Amin. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak RT, Bapak Sutarno, kemudian tokoh masyarakat kita Bapak Sukiman, kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua Wirid Al-Hidayah Ibu Sunarti beserta seluruh kepengurusan dan anggotanya. Masya Allah, hari ini sangat luar biasa karena tadi jam 12 saya sudah kesini Bu. Beliau jadi terkejut, cepat kali Bu Ani datang jam 12 habis takziah tadi, terus ada acara di SD, dari SD ke sini. Saya nggak pandai Sherlock Bu, Ustadz minta Sherlock. Waduh, ini gitu. Jadi alhamdulillah ada sekretaris kita Cikgu Susanti, ada tadi pas ada kegiatan kami rapat di sekolah langsung ke sini, jadilah bisa Sherlock. Jadi tuan rumah terkejut, kok cepat kali Bu Ani datang seperti itu. Alhamdulillah luar biasa Bu Sunarti, tidak ada yang perlu dikoreksi. Semuanya tinggal mudah-mudahan istiqomah saja dalam kebaikan. Kemudian yang saya hormati teman-teman semua, ketua-ketua Wirid Lingkungan Sedesa Makmur beserta pengurus dan anggotanya, 19 pengurusan perwiritan di desa ada 19 Ustaz. Mudah-mudahan semua yang hadir pada hari ini semuanya dalam rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillah hari ini ada yang beda ya Bu. Ini yang barisan paling depan nih, Masya Allah. Ibu-ibu kita dari SP5 Bu, nanti boleh berkenalan. Sebagian udah pada kenal. Beliau adalah Ibu Linda Lubis, Ketua Wirid Akbar Al-Hamid SP5 beserta rombongan. Terima kasih Bu sudah berkenan hadir. Kemarin saya diundang cuma 3 yang datang. Ini alhamdulillah terima kasih sekali diundang oleh Ibu Maryam. Alhamdulillah beliau hadir sangat ramai. Terima kasih, mudah-mudahan pertemuan kita ini di SP6 yang kedua ya Bu Linda. Dulu waktu lomba sholawat juga Bu Linda saya undang. Terus hari ini diundang oleh Bu Maryam dan Ibu Sunarti selaku pelaksana. Alhamdulillah
hadir dengan ramai sekali. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita sehat jasmani dan rohani ya Bu. Semoga hati kita senantiasa sehat dijaga Allah SWT dari sifat-sifat yang tidak baik. Amin. Ibu, tidak banyak yang ingin saya sampaikan di sini. Mohon maaf Ustadz, sebelumnya saya janji jam 2 kurang seperempat kita mulai insya Allah. Tapi karena Ustadz datang setengah 2 menyaksikan sendiri jam segitu belum ada banyak yang datang. Tapi alhamdulillah jam 2 kita mulai. Untuk ke depan lebih awal lagi ya Bu datangnya ya. Karena kita asarnya jam 3:10 sudah asar. Usahakan jam 3 kita selesai, 10 menit kita pakai untuk berjabat tangan. Tujuannya apa Bu? Bersalam-salaman. Jangan males Bu, salam-salaman. Itu yang akan menggugurkan dosa kita. Ketika tadi kita ketemu, gugur dengan bersalaman. Sebulan sekali kita di wirid akbar. Belum tentu ketemu di yang lain-lain kecuali di wirid lingkungan masing-masing. Semangat Bu, semangat. Insya Allah doakan wirid akbar akan membuat kalender ya Bu. Siap mendukung Bu? Insya Allah ya. Insya Allah nanti ngambil ya. Kelebihan dananya itu akan masuk ke infak sedekah wirid akbar, tidak diambil pengurus. Mudah-mudahan bulan depan sudah selesai. Nanti bulan depan, bulan November, mudah-mudahan Ibu pulang dari wirid akbar bisa membawa kalender kita, gambar persatuan wirid akbar kita. Kemudian Ibu Linda sedikit promosi. Kami wirid akbar Desa Makmur, alhamdulillah Desember nanti sudah 2 tahun kepengurusan yang baru. Kami sudah punya YouTube, monggo dibantu Bu YouTube-nya, dibantu koreksinya, dibantu. Tujuannya tidak mencari yang lain-lain selain syiar. Selain itu dokumentasi kita nanti ketika kita sudah tidak ada lagi, sudah generasi anak-anak kita yang melanjutkan. Tujuannya hanya itu, tidak ingin mencari yang lain-lainnya. Nanti bisa dibantu Bu, namanya Wirid Akbar Desa Makmur YouTube kami. Setiap ada momen seperti ini, beliau Umi Rahil adalah YouTuber kita di Wirid Akbar. Kemudian insya Allah seperti tadi kalender insya Allah akan kita mudah-mudahan bulan depan sudah selesai ya Bu ya. Kan caleg nggak pakai kalender kan Bu? Enggak. Ada yang dapat kalender dari caleg? Berarti besok ambil semua ya. Masya Allah. Sekarang kita langsung ini kita cocok untuk bulan ke depan. Oke, Ustaz silakan. Perwiridan Amarullah jalur 10. Bu Ania Bu hadir. Wah jauh sekali suaranya. Ibu di tangga ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ibu-ibu, alhamdulillah. Siap Bu? Ya besok di jalur 10 ya. Jalur polisi, jalur Pak Polisi, insya Allah. Baik ibu-ibu, demikian saja sambutan saya. Semoga kegiatan kita setiap bulannya ini luruskan niat. Kalau saya selalu menekankan luruskan niat kita masing-masing, hati kita masing-masing. Setiap kita lurus niat, insya Allah tidak akan ada kekecewaan di hati kita. Semoga Allah memberikan keberkahan, rahmat dan taufiknya untuk kita semuanya dan memberkahi kegiatan kita setiap bulannya ini. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan saya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ani Sumarni yang telah menyampaikan sambutannya. Memasuki acara yang keempat yaitu Qodhatul Hasanah yang akan disampaikan oleh
oleh beliau Ustadz Kohan Matondang dari Pekanbaru. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat sekali ya ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya kita menyembah, kepadanya kita bertasbih, kepadanya kita meminta, kepadanya kita gantungkan segala apa yang kita butuhkan. Mudah-mudahan lisan kita selalu basah karena kalimat-kalimat syukur, kalimat-kalimat thayyibah. Karena memang ini perintahnya ibu-ibu. Seandainya dalam doa kita hanya ada kalimat-kalimat tasbih, kalimat-kalimat syukur, kalimat-kalimat thayyibah, tidak pun disebutkan apa yang kita minta kepada Allah, sebenarnya Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Betul? Karena memang perintahnya banyak bersyukur, bukan banyak meminta. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian banyak bersyukur, pasti Allah akan tambah. Mana yang lebih paham kebutuhan kita? Kita atau Allah? Allah yang lebih paham. Karena itu mari kita jaga lisan kita selalu basah karena kalimat-kalimat syukur. Mana lebih banyak syukurmu daripada carutmu? Kalau disurvei bu, ada 2 kolom, syukur, carut. Mana lebih banyak? Ya. Kadang-kadang ibu-ibu latah kan? Dikejutkan sedikit aja langsung keluar kebun binatang. Coba kalau kita jaga lisan kita, terkejut itu bisa enggak? Terkejutnya itu kalimat-kalimat thayyibah. Ibu, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, gitu. Latahnya harus kalimat-kalimat thayyibah. Mudah-mudahan kalimat thayyibah itu yang mengalirkan pahala. Dan ini juga kisah dari Imam Masjidil Haram. Ibunya Syekh Sudais, ya kan? Syekh Sudais tahu Imam Masjidil Haram, ibunya itu latah. Sudais ini waktu kecil itu nakal. Saking nakalnya ibunya bersumpah, kau nakal kali kau ya, kusumpahi kau jadi imam. Ya, akhirnya dia jadi imam. Lihat latahnya itu, ucapan-ucapannya itu yang baik. Jadi kalau anak kita nakal, jangan disumpahi dengan kalimat-kalimat yang buruk. Kau nakal kali, durhaka kau. Ya, nggak boleh. Tapi kita jaga lisan kita dengan kalimat-kalimat syukur, kalimat-kalimat thayyibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita ibu-ibu bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Ketua Wirid Akbar, Ibu Uswatun Hasanah. Sehat Bu? Semoga sehat selalu. Ibu Ali Sumarti, yang Ibu Uswatun Hasanah mana? Ibu akhir ya. Salah saya ya. Sehat selalu ya Bu. Mudah-mudahan tetap energi membawa wirid kita ini menjadi wirid percontohan. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan mengalir terus. Kemudian seluruh ketua-ketua wirid yang hadir dari SP5 juga ada,
dari semua jalur, terutama tuan rumah yang menjadi pelaksana wirid hari ini. Kemudian yang kita hormati Pak RT kita, tokoh agama kita, dan kepada kita semuanya ibu-ibu yang hadir, mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Saya lihat ini belum banyak yang mengenal saya. Meskipun sebenarnya saya tidak asing di Pelalawan. Ya. Saya tugas selama di SMK Negeri 1 Pangkalan Kerinci sebagai guru. Kemudian saya pindah ke dinas sosial. Kemudian saya pindah ke Pekanbaru. Terus saya berhenti PNS. Saya tinggalkan PNS saya. Sekarang saya fokus menjalankan pelayanan tamu-tamu Allah ke Tanah Suci, yaitu travel umroh Jabal Tour Internasional. Baru pekan yang lalu saya pulang dari Tanah Suci. Tanggal 22 berangkat lagi ini. Itulah alasan saya kenapa berhenti dari PNS. Karena saya merasa tidak pernah masuk kantor. Jadi ada yang mengganjal bolak-balik ke Tanah Suci tapi tidak menjalankan kewajibannya. Jadi 1 tahun kemarin saya sudah berhenti sebagai ASN, dan sekarang saya memang melayani jemaah di Tanah Suci. Doakan ya ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan saya istiqomah, dan lebih khusus saya minta doa supaya ibu saya masuk Islam. Saya nggak tahu doa siapa yang diijabah. Bisa doa ibu-ibu semuanya. Saya bolak-balik sih mendoakan di Tanah Suci ketika tawaf. Ya, semoga ibu saya masuk Islam, dapat hidayah, Allah buka hatinya, Allah lembutkan hatinya. Padahal saya sudah mengislamkan lebih kurang 900 orang, tapi ibu sendiri belum masuk Islam. Ini kan tantangan ya Bu. Ini kan ujian berat. Kata Allah dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberi hidayah kepada orang-orang yang kau cintai, bukan kepada pamanmu Abu Jahal, Abu Lahab, bukan kepada pamanmu Abu Thalib, tetapi hidayah itu Allah berikan kepada manusia-manusia pilihan. Tapi saya terus berdoa. Umurnya sekarang sudah 64 tahun. Mudah-mudahan sebelum ajal menjemputnya, insya Allah dapat hidayah Islam. Nanti ibu-ibu yang mau melihat kegiatan saya bisa ikuti saya di Gohan Pembina Mu'alaf. Facebook juga Gohan Pembina Mu'alaf. Instagram, ada juga TikTok saya untuk berdakwah, dan YouTube kita namanya Mu'alaf Rio TV. Nanti bisa dicek di situ. Saya sering mengislamkan, memberikan pembinaan, dan ada dakwah-dakwah yang saya rekam. Baik, karena waktu kita tidak panjang, hari ini pelajaran yang ingin saya sampaikan, syarat menggapai pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam kehidupan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak lepas dari ujian. Betul? Tidak terlepas dari segala macam persoalan hidup. Dan ini sunnatullah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hidup pasti akan mendapatkan ujian. Kalau tidak mau dapat ujian, mati. Dan kematian itu lebih parah daripada orang yang hidup. Karena orang yang mati mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang yang hidup berusaha menanam kebaikan. Kalau tidak kebaikan yang dia tanam, berarti dia menanam keburukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
maka orang yang hidup pasti akan mendapatkan ujian. Orang yang hidup pasti akan mendapatkan masalah-masalah. Ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Jin. Kata Allah dalam ayat yang mulia, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Sesungguhnya kami menciptakan kalian manusia, kemudian kami uji kalian. Faja'alnahu sami'an basira. Dengan ujian itu kami akan tunjukkan kepada mereka siapa di antara mereka yang melihat dan yang mau mendengar. Maka dari ayat yang mulia ini, ibu-ibu majelis perwiritan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah paham bahwa kehidupan ini pasti akan penuh dengan ujian. Berbagai macam ujian kita. Ujian saya dengan ujian masing-masing ini bermacam-macam. Ada yang diuji dengan kemiskinan. Apa saja yang dibuka usahanya tutup, nggak berhasil. Buka warung kecil nggak berhasil, buka usaha besar nggak berhasil, gulung tikar. Ada yang diuji dengan kekayaan. Ya, ingat Bu, ujian bukan harus berupa kesusahan. Ujian bukan harus berupa kemiskinan. Kekayaan pun itu ujian. Ya. Bagaimana dengan harta yang dia titipkan? Bagaimana yang Allah titipkan jabatannya, pangkatnya? Dia gunakan untuk apa ini semuanya? Ya. Ada yang diuji dengan anak-anaknya. Anak-anak menjadi ujian. Kata Allah dalam Al-Quran, wa'lamu annama amwalakum wa auladukum fitnah. Ketahuilah anak-anakmu dan hartamu itu adalah fitnah. Anak-anak kita itu Bu, fitnah. Harta kita itu fitnah. Apa artinya? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ada yang diuji dari anak-anaknya, ada yang diuji dari jabatannya, ada yang diuji dari penyakit, bolak-balik masuk rumah sakit, berobat tidak kunjung sembuh, akhirnya mentalnya jatuh, dia berobat ke dukun. Ya. Ada yang diuji dengan ketampanan, ada yang diuji dengan kecantikan. Bu, bukan jelek aja ujian Bu, cantik juga ujian. Ya, jangan bangga dengan cantikmu ibu-ibu. Boleh jadi itu ujian. Ya, baru-baru ini ada anak gadis bawa mobil di Jalan Nangka Pekanbaru, ditabrak ibu-ibu. Ya kan? Rupanya dibongkar-bongkar profilnya, ternyata dia panggilan. Cantik. Ya, udah punya mobil. Rupanya orang tuanya di SP dekat Kampar sana, Tungkina. Ya. Cantik pun ujian. Tampan aja ujian. Apa contohnya? Nabi Yusuf. Ya, ketampanan Nabi Yusuf menjadi ujian. Makanya kata para ulama, merugi orang enggak masuk surga. Merugilah orang enggak masuk surga. Merugilah orang enggak masuk surga. Di antaranya siapa? Orang yang tidak berjumpa dengan Nabi Yusuf. Kenapa? Karena Nabi Yusuf itu dari semua nabi, dialah nabi yang paling tampan. Merugilah orang yang tidak masuk surga. Merugilah orang yang tidak masuk surga. Kenapa? Karena tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad, tidak berjumpa dengan Nabi Ibrahim, tidak berjumpa dengan para nabi-nabi yang lainnya. Termasuk nabi yang paling sabar adalah Nabi Ayub. Semua nabi itu beda-beda kenikmatan yang Allah berikan. Nabi Ayub itu nabi yang paling susah hidupnya. Kenapa? Karena penyakit belatung sampai keluar dari kepalanya, karena penyakit yang dia derita. Ya. Maka macam-macam ujian.
Ya, macam-macam cobaan yang Allah berikan kepada kita. Dan bukan cuma kita manusia yang Allah berikan ujian. Nabi-nabi pun mendapatkan ujian. Tadi saya sampaikan sudah. Ujian kepada Nabi Ayub alaihissalam, ujian kepada Nabi Musa, ujian kepada Nabi Ibrahim, dan yang paling parah, ujian kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Rasulullah, inna asaddun nas bala al-anbiya, thumma amtal fal amtal. Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat ujiannya, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian manusia yang di bawahnya, yang di bawahnya lagi. Jadi jangan kita mengira, ujianku ini berat sekali ya Allah. Kenapa engkau timpakan ujian yang begitu berat? Aku tidak mampu memikulnya ya Allah. Ya, maka kita sadar ujian kepada para nabi itu jauh lebih berat daripada ujian kepada kita manusia biasa. Nabi Muhammad SAW diuji dengan apa? Dilempar, diludahi. Dilempar bukan dengan batu, dengan kotoran, dengan tai. Coba, Bu, kalau ibu diludahi gimana? Oh, tunggu tanduknya lapar. Ya kan, Bu? Walaupun udah hatam Al-Quran 10 kali, walaupun tutup matanya pakai cadar, ya, solehah sekali, coba diludahi, ya, langsung tumbuh tanduknya. Apalagi yang laki-laki, dilempar pakai tai Nabi Muhammad, ya. Kalau saya, walaupun saya ustaz, dilempar saya pakai tai, celurit main. Ya kan, Bu? Mental kita bukan seperti mental Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapanpun kita tidak bisa mengimbangi kualitas keimanan Rasulullah. Nabi Muhammad sabar, diludahi sabar, dilempar pakai tai unta sabar. Sampai orang yang meludahi absen 1 minggu. Rasulullah kaget. Tanya sahabatnya, mana yang sering meludahi kita itu? Dicari-cari kamarnya. Katanya Rasulullah dia sakit. Ayo kita jenguk. Jangan. Dia kan zalim sama kita. Dilempar kita pakai tai, diludahi setiap hari. Setiap ke masjid kita dizalimi. Jangan begitu kata Rasulullah. Ayo kita jenguk. Dibawa kurma, dibawa makanan, dibawa uang dirham. Diketok pintu. Tok. Siapa? Katanya dari dalam. Muhammad. Muhammad kan cuma satu di Mekah ini. Itu kan orang yang sering saya ludahi. Nggak mungkin lah dia. Mana mau dia datang? Orang dia sering saya zalimi. Siapa? Muhammad. Sampai 3 kali. Mungkin ini Muhammad dari luar kota ini. Bukan Muhammad yang di Mekah ini. Dibuka, ternyata benar Nabi Muhammad SAW. Apa kata dia? Kenapa kau datang? Aku dengar kau sakit. Kata Rasulullah, ini kurma, ini dirham, ini makanan, ambil. Nangis dia seketika itu ibu. Apa katanya? Abu Jahal yang mengupahku untuk menzalimimu sampai sekarang, sampai detik ini belum datang menjumpa. Engkau yang ku zalimi, engkau yang ku sakiti, malah engkau yang pertama datang mendoakan. Demi Allah sekarang aku bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa menandinginya? Makanya ada orang bilang sama saya, Islam itu agama garis keras. Waktu saya masuk Islam itu agama pedang, agama jihad, dikit-dikit bom, dikit-dikit ledak. Ya, saya luruskan. Tidak ada satupun yang dizolimi oleh Rasulullah SAW. Siapa yang dibunuh oleh Nabi? Ada? Pernah baca kisah? Ada manusia yang dibunuh oleh Rasulullah? Nah. Siapa yang pernah disakiti oleh Rasulullah? Nah. Siapa yang pernah dihardi oleh Rasulullah? Nah. Maka Rasulullah itu diutus sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
kami tidak mengutusmu hai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Apa rahmat itu? Kasih sayang. Menebarkan kasih sayang, menebarkan kebaikan untuk alam semesta ini. Itulah misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keistimewaan Nabi Muhammad. Maka ini yang harus kita contoh, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, setiap kita mendapatkan masalah, jangan lari dari masalah. Setuju? Kita nggak boleh lari dari masalah. Ketika ada masalah, kita harus menghadapi masalah. Dan setiap kita mendapatkan masalah, jalan satu-satunya yang kita inginkan adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan pertolongan dari siapapun, bukan pertolongan dari manusia. Pertolongan yang pertama kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Yang pertama, kata Allah dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan dari Allah dengan cara apa? Yang pertama, dengan penuh kesabaran. Ya, kadang-kadang kita menganggap lambat kali pertolongan Allah. Aku sudah berdoa, aku sudah sholat, aku sudah meminta, aku sudah puasa, aku sudah membaca Al-Quran. Mana pertolonganmu ya Allah? Kita saja yang kurang sabar atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub sampai keluar ulat dari kepalanya, sampai belatungan kepalanya, dia tetap bersabar. Maka Bu, pertolongan Allah itu tidak sesuai dengan selera kita. Betul? Sesuai dengan seleranya Allah, sesuai dengan kehendaknya Allah, sesuai dengan rencananya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kira pertolongan itu yang tidak ada, tapi kita sendiri yang kurang besar. Ya. Kita hanya tahu jalan satu-satunya, kita hanya mengutang di bank. Kita kurang sabar menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Aku nggak punya rumah ini, nggak ada cara lain kecuali ini surat tanah aku gadaikan ke bank. Terlalu pendek pikiran kita kan Bu? Iya kan? Aku mau beli mobil, aku mau beli motor, nggak ada cara lain. Pokoknya ini cara meminjam ke bank. Bukan. Ya. Pertolongan Allah itu dapat sesuai dengan rencana Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita anggap pertolongan yang tidak ada, tetapi kita yang kurang bersabar. Yang kedua, pertolongan itu datang dengan salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan dengan apa? Dengan penuh kesabaran, dengan ibadah, dengan salat. Jangan nanti kita dapat ujian, dapat masalah, lari ke tetangga, lari ke medsos, ya, masalah sama suaminya buat status, ya, kau pikir cuma kamu aja yang bisa, ya, kau pikir aku hanya bergantung kepadamu saja. Wah, udah ditangkap sama jin-jin, setan-setan mulai berkomentar, ya, mulailah mantan-mantan datang itu. Kenapa kamu? Ya, suamiku ini, dia pikir dia aja yang bisa. Nah, mulailah mantan Tuhan ketemu dengan mantan, setan mulai berbi. Makanya kalau kita punya masalah, minta tolong dengan ibadah, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan curhat kepada medsos. Bukan dengan botol tua, bukan dengan pergi ke kafe, bukan. Tapi mintalah pertolongan itu dengan kualitas ibadah. Yang ketiga, cepat-cepat saja nih Bu, kita minta tolong kepada Allah dengan cara apa? Hadirkan agama 24 jam dalam hidup kita. Semua kita ini harus menghadirkan agama 24 jam, harus ada agama dalam rumah tangga kita.
dalam diri kita. Jangan sampai agama itu hanya ada di tempat-tempat tertentu. Agama hanya ada di wirid. Agama hanya ada di Ramadan. Agama hanya ada di Isra Mi'raj, di Maulid, di tempat-tempat lain tidak. Agama harus hadir di semua tempat. Dalam rumah tangga harus ada agama. Kalau ingin rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, agama harus ada dalam rumah tangga kita. Betul kan? Ya. Memulai rumah tangga dengan agama. Saya heran sekarang. Sejak kapan pernikahan harus ada keyboard? Sejak kapan? Kayaknya rukun nikah itu masuk keyboard di dalamnya. Kurang afdol rasanya kalau dalam pesta tidak ada keyboard. Ya. Rasanya kurang sempurna. Padahal ini ada hanya 20 tahun belakangan kan? Dulu nggak ada ini. Ya, dulu biasa-biasa aja pernikahan itu. Yang diundang biduan, oh ada segini. Ya. Undangannya Ustaz Gohan. Ustaz datang ya acara pernikahan saya. Ya, biduan yang saya. Selamat datang Ustaz Gohan. Pernikahan kedua mempelai. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Musik. Ustaz Gohan lagi makan yang paha. Ya. Mana sakinahnya? Mana mawaddahnya? Mana rahmahnya? Kalau seperti ini cara kita memulai rumah tangga. Ya kan Bu? Habis pernikahan lupa baca doa. Udah diubun-ubun Ustaz. Lupa baca doa malam itu. Bulan Madu. Bu, apa doa berhubungan? Coba. Hah? Apa doa berhubungan? Lupa Ustaz. Kalau udah dilanjang itu udah lupa. Diubun-ubun rasanya. Apa bu doa kencan? Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Sini deh. Gitu. Ayo Bang. Baca doa dulu. Jadi kalau anaknya nakal hari ini, coba ingat-ingat. Malam itu baca doa tidak? Ya kan Bu? Bu, jujur Bu. Ya. Udah diubur-ubur Ustaz, enggak kuat lagi. Jadi kalau anak kita hari ini nakal, bukan hanya urusan pergaulannya di luar, bukan hanya karena sekolahnya bergaul dengan anak-anak yang salah. Mungkin malam itu kita tidak pakai doa membuatnya. Ini rumah tangga 24 jam di tempat tidur harus ada agama. Masuk WC pun ada. Masuk dengan kaki kiri, keluar kaki kanan. Masuk dengan baca doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar kaki kanan. Allahumma ghufranak. Ya Allah ampunkan aku. Keluar WC minta ampun coba. Kenapa? Karena kita buka aurat. Dan kita buang pipis, buang kotoran, nggak tahu itu tersentuh jin, tersentuh apa makhluk-makhluk lainnya. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah adab kita dalam berumah tangga. Ya, memasak ada agama, ada. Keluar rumah ada agama, ada. Belanja ke pasar ada agama. Agama harus hadir dalam 24 jam kehidupan kita. Kalau ingin mendapatkan pertolongan Allah, pertolongan dari Allah dari semua masalah kita, jangan sampai lepas dari agama. Mudah-mudahan pelajaran hari ini syarat-syarat menggapai pertolongan dari Allah bisa kita praktekkan. Insya Allah kita diselamatkan, dijaga iman kita, akidah kita dalam Islam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, sisanya ibu-ibu izinkan saya untuk menyampaikan syiar Baitullah ke tanah suci. Ya, kalau boleh ada adik-adik bawa brosur tadi, boleh dijalankan. Ini juga rutinitas kita. Kenapa? Karena travel kita ini bukan untuk bisnis semata.
tapi juga untuk membantu pesantren kita, pesantren mualaf. Ya, travel kita ini namanya Jabal Tour Internasional. Ya Bu. Kemudian kenapa dengan Jabal Tour? Karena kita punya slogan beribadah dan bersedekah. Saya yakin ibu-ibu mungkin sudah pernah umroh, pernah ke Tanah Suci, bolak-balik ada yang merasakan pelayanan dari travel lain. Untuk Jabal Tour sendiri, kenapa harus dipilih Jabal Tour? Alasannya yang pertama, karena punya slogan beribadah dan bersedekah. Apa maksudnya? Maksudnya kalau ibu-ibu daftar beribadah ke Tanah Suci, ongkos yang dia pakai itu termasuk bagian dari sedekah untuk pesantren mualaf. Karena orang yang masuk Islam diajak masuk pesantren, nggak mungkin suruh bayar, ya kan Bu? Dia aja udah diusir dari rumahnya. Saya 5 tahun nggak dianggap anak setelah saya masuk Islam. Tapi pulang saya dari Mekah tahun 2009, barulah saya diterima dalam keluarga. Jadi saya dirikan Yayasan Pembinaan Mualaf Riau, tujuannya agar saya bisa memberikan pembinaan kepada para mualaf. Yang kedua, kita juga di Jabal Tour ini punya pelayanan-pelayanan yang mungkin ya tidak kalah dengan travel lain. Kenapa? Karena kita punya program Trendy. Trendy itu pesantren Tanah Suci. Jadi jamaah yang kita berangkatkan seolah-olah dia ikut pesantren selama di Tanah Suci. Kalau anak-anak kita di sekolah kadang-kadang ada program pesantren kilat, betul Bu? Nah, kalau kita berangkatkan jamaah, kita buat Trendy pesantren Tanah Suci. Di dalamnya ada Fatihah. Apa itu Fatihah? Panggilan tahajud dan muhasabah. Nanti kita akan ajak jemaah untuk sholat tahajud bareng-bareng. Ya, kita nggak lepas begitu saja, supaya jemaah paham. Oh, sholat tahajud itu seperti ini. Lalu kita ajak muhasabah. Muhasabah itu introspeksi di diri. Kemudian yang terakhir kita ada program Kaisar, kajian selepas asar. Nah, kalau jalan-jalannya sudah lengkap ya, ke Taif, udah biasa, Siti Tur Mekah, Siti Tur Madinah. Kemudian kita juga ada program-program yang lainnya. Mudah-mudahan di Desa Makmur ini atau di daerah lain ada yang mau ikut umrah bersama Jabal Tour. Dan di SP6 mungkin sudah banyak ya yang berangkat lewat kita. Ada beberapa orang sudah, Pak Sofian, ya, ada Mbak Santi. Mbak Santi tahu? Yang alis ya, ya ada di sini sebelah rumahnya. Nah, dan teman-teman yang lain mungkin saya pada lupa ya, termasuk Ibu Haja Paidan. Datang nggak Bu Haja? Di Pekanbaru ya. Nah, ini diantara jemaah-jemaah yang sudah cukup banyak kita berangkatkan dari Desa Makmur. Ini saja barangkali. Kalau harga, kita ada harga spesial ya, disampaikan di dalam brosur. Untuk November kita ada harga 28 juta untuk 12 hari ya, 28 juta untuk 12 hari. Silakan, barangkali ada yang tertarik, nanti umrohnya bersama saya. Kalau yang untuk Desember ini, Oktober, tinggal tanggal 22 berangkat. Ada 2 kursi lagi yang mau ikut, tapi harus cepat ya, sisa 1 pekan lagi ya. Kalau ada yang mau cepat menyusul, berangkat tanggal 22, bisa diuruskan paspornya, insya Allah masih cepat ya. Hari Senin bisa ngurus paspor, nanti sisanya kita urus yang lainnya. Baik, ini saja barangkali, sudah hampir asar, 10 menit lagi. Terakhir kita berdoa ya Bu, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi dunya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
هو الحي القيوم ونتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Allahumma ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Engkau. Kami semua ini adalah hamba-hamba-Mu. Engkau telah menciptakan kami ya Allah sesuai dengan takdir kami masing-masing. Sungguh kami hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Ampunilah kami ya Allah dari semua dosa dan kesalahan kami. Tidak ada yang bisa memberi ampunan kepada kami kecuali hanya Engkau. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa jam'an nafi'an wa jam'an maghfirah waj'al tafarraqana min ba'dihi tafarraqan masuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami hari ini, wirid kami hari ini ya Allah, pertemuan yang penuh berkah, pertemuan yang penuh rahmat, pertemuan yang mendapatkan tambahan ilmu, pertemuan yang menguatkan keimanan kami. Hamba-hamba-Mu semakin beriman, semakin bertakwa kepadamu. Pertemuan hari ini ya Allah, pertemuan yang menjadikan kami kuat dalam silaturahim kami. Jadikanlah perpisahan kami ya Allah, pulang ke rumah kami masing-masing selalu mendapatkan perlindungan darimu. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa mahabbati ala rasulik faghfir lana ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna ma qara'na min al-Qur'an al-azim wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma halalna wa ma sallayna ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima di sisimu. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'ala al-iman. Ya Allah, setiap kami yang masih Engkau beri nafas kehidupan, hidupkanlah kami di atas agama Islam. Setiap kami ya Allah yang akan Engkau cabut nyawanya, cabutlah nyawa kami dalam keadaan beriman kepadamu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, inilah munajat kita, dan saya mohon maaf lebih dan kurangnya. Ibu-ibu, kami juga menjalankan kotak infak untuk para mu'alaf di pesantren. Mohon nanti dijalankan seikhlasnya. Ada kotaknya ya? Ada kotaknya? Bisa dijalankan ibu seikhlasnya saja ya ibu ketua. Mudah-mudahan apa yang kita sedekahkan menjadi amal jariah, pahalanya nanti terus mengalir untuk kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Muhammad Wandang yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga kita semua dapat menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Rangkaian acara demi acara telah selesai dan berjalan dengan lancar. Untuk itu di sini saya sebagai bawa acara memohon maaf apabila terdapat menyampaikan kata yang kurang berkenan dari Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.